Salam semuanya, perkenalkan nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 22024192. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai metode Single Simple Smoothing yang adalah materi ke-6 untuk mata kuliah Artificial Intelligence dan di dalamnya ada latihan soal. Nah, materi ini akan membahas metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan dengan menghaluskan data historis. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke dalam pengenalan mengenai metode ini. Untuk metode Single Simple Smoothing pasti berkaitan dengan teknik peramalan atau teknik memperkirakan. Nah, di sini untuk teknik peramalan yaitu Simple Smoothing adalah teknik peramalan yang menggunakan rata-rata bergerak sederhana. Yang kedua, data historis. Metode ini menghaluskan data historis untuk menghasilkan perkiraan yang lebih stabil. Selanjutnya, nilai masa depan. Simple Smoothing memperkirakan nilai di masa depan dengan asumsi pola data yang stabil. Definisi Simple Smoothing. Pertama, metode peramalan. Simple Smoothing adalah metode peramalan yang menggunakan rata-rata bergerak sederhana untuk menghaluskan data historis. Rata-rata bergerak sederhana. Rata-rata bergerak sederhana dihitung dengan menjumlahkan nilai data historis dan membaginya dengan jumlah periode data. Selanjutnya, prediksi nilai. Simple Smoothing memprediksi nilai di masa depan dengan asumsi bahwa pola data masa depan akan mirip dengan pola data masa lampau. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus Single Simple Smoothing. Di sini rumusnya yaitu ST sama dengan alfa dikalikan XT tambah 1 kurang alfa kali ST kurang 1. Nah, ST. S di sini adalah singkatan dari smoothed. T adalah periode suatu waktu. Nah, ST yaitu estimasi nilai yang diprediksi untuk periode T atau nilai yang dihaluskan. Sedangkan alfa yaitu koefisien pelicinan atau smoothing factor yang bernilai antara 0 dan 1. Nah, di sini harus kita ketahui bahwa semakin tinggi nilai alfa atau mendekati 1, maka semakin besar bobot yang diberikan pada data terbaru atau XT. Jika alfa lebih kecil atau mendekati 0, maka bobot yang lebih besar diberikan pada nilai yang dihaluskan sebelumnya atau ST kurang 1. Nah, selanjutnya XT. XT yaitu nilai aktual pada periode T. Sedangkan ST kurang 1 yaitu estimasi nilai yang dihaluskan untuk periode sebelumnya atau T kurang 1. Selanjutnya, kegunaan Single Simple Smoothing. Pertama, peramalan penjualan. Mendeteksi tren penjualan dan memprediksi penjualan di masa depan. Kedua, peramalan permintaan. Memprediksi permintaan produk atau layanan untuk mengoptimalkan persediaan. Nah, yang ketiga dalam analisis data keuangan. Menganalisis tren keuangan dan memprediksi kinerja keuangan di masa depan. Nah, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan Single Simple Smoothing. Pertama, kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diterapkan, membutuhkan sedikit data historis, dan cocok untuk data yang cenderung stabil. Nah, kekurangan untuk metode Single Simple Smoothing yaitu kurang akurat untuk data yang fluktuatif atau data yang berubah-ubah dan tidak stabil, tidak dapat menangkap pola musiman atau siklus, dan membutuhkan penentuan parameter alfa yang tepat. Nah, bagaimana dengan langkah-langkah penerapan Simple Smoothing? Yang pertama yaitu tentukan konstanta smoothing. Pilih nilai alfa antara 0 dan 1. Nilai alfa yang lebih tinggi akan memberikan bobot yang lebih besar pada data terkini atau data terbaru. Yang kedua, hitung perkiraan pertama. Gunakan data historis untuk menghitung perkiraan pertama. Yang terakhir, hitung perkiraan selanjutnya. Gunakan rumus Single Simple Smoothing untuk menghitung perkiraan pada periode selanjutnya. Nah, kita masuk pada soal latihannya di sini. Soalnya yaitu temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa sama dengan 0,3 menggunakan Simple Smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk metode yang ada. Nah, di sini sudah terdapat data aktual serta periode tertentu. Di sini periodenya yaitu minggu pertama sampai minggu ke-6 dan data aktual sampai ke minggu ke-5. Nah, di sini kita akan menentukan
cara mencari nilai ramalan. Kita akan menggunakan rumus untuk single simple smooth. Rumusnya yaitu ST sama dengan alfa dikalikan XT tambah 1 kurang alfa dikali ST kurang 1. Nah, kita masuk pada mencari nilai ramalan untuk minggu yang pertama. Pertama untuk S1 atau minggu pertama yaitu kita menggunakan data aktual 13. Nah, di sini untuk data aktual 13, maka otomatis nilai ramalannya menjadi 13, maka secara keseluruhan kita mendapatkan 13. Kita lanjut pada minggu kedua. Nah, di sini 0,3 yaitu alfa dikalikan data aktual atau XT dari minggu kedua yaitu 24 ditambah 0,7 yang adalah 1 kurang alfa yaitu 1 kurang 0,3, kita mendapatkan hasil 0,7 dikalikan ST kurang 1 atau hasil peramalan dari minggu yang sebelumnya yaitu 13. Nah, dari perhitungan itu kita akan mendapatkan hasil 16,3. Kita lanjut pada minggu yang ketiga yaitu S3 sama dengan 0,3 alfa dikalikan XT atau nilai aktual dari minggu ketiga ditambah 0,7 atau 1 kurang alfa dikalikan dengan nilai ramalan pada periode yang sebelumnya atau nilai ramalan yang sebelumnya yaitu 16,3. Nah, di sini kita akan mendapatkan 21,31. Kita lanjut pada minggu keempat. Di sini minggu keempat 0,3 dikalikan nilai aktual minggu keempat yaitu 21 ditambah 0,7 atau 1 kurang alfa dikalikan nilai ramalan dari minggu sebelumnya yaitu 21,31 sama dengan 21,217. Itu adalah hasil dari minggu keempat untuk nilai ramalannya menjadi 21,217. Nah, untuk minggu kelima sama dengan 0,3 dikalikan data aktual untuk minggu kelima yaitu 22 ditambah 1 kurang alfa yaitu 0,7 dikalikan ST kurang 1 atau nilai ramalan dari periode sebelumnya atau minggu keempat 21,217. Maka kita akan mendapatkan hasil 21,4519. Nah, selanjutnya untuk minggu ke-6, mengapa di sini langsung menjadi 21,4519? Karena pada minggu ke-6 tidak terdapat data aktual, maka kita akan mendapatkan hasil 21,4519 atau biasanya disebut otomatis nilainya akan menjadi 21,4519. Nah, sekian dari soal latihan ini kita akan mendapatkan untuk hasil minggu ke-6 yaitu 21,4519. Nah, maka sekian dari penjelasan mengenai metode single simple smoothing. Sekiranya itu dapat bermanfaat dan sekiranya saya melakukan kesalahan atau salah penyebutan dan kekurangan yang lainnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.